Bab 024. Firza mengangguk. Ia pun ke kamar untuk bersiap-siap sebentar kemudian keluar lagi setelah siap berangkat. Zaidah mengantar Firza sampai ke ruang tamu, kemudian saat pamitan, Zaidan mencium tangan Firza. "Hati-hati, Mas," ucap Zaidah pelan. Ketika Zaidah hendak berbalik, Firza malah menahan bahu Zaidah kemudian menyematkan satu kecupan singkat pada dahi wanita itu. Zaidah kaget, ia sampai membeku sejenak karena kecupan tiba-tiba itu. "Istirahat di rumah ya. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum." Zaidah benar-benar malu. Ia menunduk semakin dalam kemudian menjawab salam Firza dengan sangat pelan bahkan Nidirga berbisik. Waalaikumsalam." Baru beberapa menit Firza sampai di kantor, Niki menelepon dirinya. Firza langsung menerima telepon dari gadis itu, sekalian ingin tahu kondisinya setelah kejadian sebelumnya. Masalahnya, Firza juga tidak tahu bagaimana kabar Nilki setelah ia dan Zaidah pulang. "Halo, Nick." "Halo, Bang Firza. Maaf ya telepon jam segini." "Bang Firza pasti lagi sibuk kerja, kan?" tanya Niki dari seberang panggilan. "Ya ini baru sampai di kantor," jawab Firza. "Aku mau minta maaf soal insiden kemarin, Bang. Aku nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Aku juga nggak tahu kalau bakalan drop saat itu, tapi ya mau gimana lagi, respon tubuh aku, kan nggak bisa diatur sesuka hati." "Iya, ya udahlah, lupakan saja. Tapi aku nggak enak sama Zaidah, Bang. Kakak aku marahin Zaidah juga. Aku boleh minta nomornya Zaidah nggak, Bang? Aku pengen minta maaf langsung sama dia," katanya. Firza menghela napas panjang. "Iya, abang kirimin nomornya Zaidah. Tapi ingat, Nick, kamu jangan macam-macam sama Zaidah. Kasihan Zaidah, Nick. Dia udah banyak ngalah sama kamu, bahkan berusaha ngertiin kalau kamu sakit. Zaidah kemarin sedih malah dihardik sama kakak kamu." Firza ingat betul betapa menyedihkannya ekspresi Zaidah kala itu. Firza tidak mau kalau sampai Zaidah sedih dan menangis lagi, jadi lebih baik ia memperingatkan Niki duluan. "Iya, Bang, Niki nggak akan aneh-aneh kok. Lagian orang sakit kayak aku emang bisa ngapain sih, Bang? Abang nggak usah khawatir. Aku sadar diri, umurku udah nggak lama lagi, jadi mana mungkin aku mau berbuat jahat sama orang. Aku nggak mau meninggalkan dosa, makanya aku pengen minta maaf sama Zaidah supaya dia juga nggak ninggalin dendam ke aku." 83. Firza mengembuskan napas panjang. "Oke, abang udah kirim nomornya Zaidah ke kamu." "Sip, makasih banyak ya Bang." "Iya, sama-sama. Maaf juga kalau abang ada salah. Semoga kamu lekas sehat." "Iya, Bang." Lalu, panggilan pun berakhir, Firza terdiam pasca mengobrol singkat dengan Niki barusan. Ia jadi kasihan mendengar ucapan Niki perihal umurnya yang sudah tidak akan lama lagi. "Apa aku terlalu keras ke Niki ya?" gumam Firza mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Hari ini, Dirga pulang ke rumah orang tuanya. Lusa ia akan menikah.
Semua persiapan sudah selesai. Tenda, catering, pelaminan, souvenir, bahkan kebutuhan untuk kedua mempelai pun sudah beres. Kebanyakan yang mengurus adalah Valerie. Berhubung wanita itu memang selebgram yang kebanyakan bergelut di dunia fashion dan makeup, ia jelas ingin pernikahannya bagus dan estetik. Sekalian menjadi konten unggahan sosial medianya nanti. Bukannya bahagia dan antusias, Dirga malah lesu luar biasa. Ia menghela napas berkali-kali seperti orang yang lelah luar biasa. Ibunya Dirga, Bu Hasna melihat gelagat aneh Dirga itu, jadi ia menghampirinya. "Kamu kenapa toh, Riz? Kok kayak nggak semangat gitu?" Dirga malah mengembuskan napas panjang. Ya begitulah, Bu." "Begitulah gimana? Jangan lemes gitu dong Riz. Jaga kesehatan, kamu itu calon pengantin." Dirga meluruskan duduknya kemudian menatap Bu Hasna. "Bu," Dirga mau nanya. "Iya. Seandainya pernikahan Dirga batal aja gimana?" tanya Dirga. Ibunya sontak melotot kaget. "Apa? Jangan main-main kanu, Riz. Semua persiapan udah selesai loh. Kalonmu juga udah banyak ngeluarin biaya buat pernikahan kalian." Entah mengapa Dirga mendadak hilang rasa sama Valerie, Bu. Sekarang, Valerie nyebelin, Dirga ngerasa kami udah nggak cocok lagi. "Ngawur kamu, Riz. Jangan seenaknya gitu dong. Kamu mau buat ibu dan ayah malu sama keluarganya Valerie, hah? Masa mau batalin acara pas semuanya udah siap? Ya mau gimana lagi, Bu?" Dirga menghela napas panjang. Dirga nggak betah banget sama sikapnya Valerie. "Riz, istighfar, ini mungkin ujian pernikahanmu sama Valerie. Lagian kamu sendiri loh yang milih Valerie, kamu juga yang ngeyel ke ibu dan ayah waktu itu kalau dia itu calon istri yang tepat untuk kamu, jadi, jangan begini dong, Riz. Apalagi, Valerie itu selebgram, kalau kamu diviralin gara-gara ini gimana?" Dirga mengusap wajahnya. "Ya udahlah, nggak masalah juga kalau mau diviralin, daripada salah pilih calon istri." 84. Kan? Ini untuk sekali seumur hidup loh, Bu. Bu Hasna benar-benar kecewa dengan Dirga. "Kamu tuh gimana sih, Riz? Riz, udah jangan ngelantur gitu ah. Zikir saja, biar hatimu tenang." Dirga merajuk. "Dirga mohon, Bu." Dirga beneran udah nggak srek sama Valerie. Lagian, ibu dan ayah, kan juga nggak srek sama Valerie. Ya itu kan sebelum kalian memutuskan mau menikah, Riz. Kalau sekarang kami ya sudah menerima Valerie. Jangan macam-macam gitulah, Riz." Dirga mengerang kesal. Ia benar-benar sudah tidak tertarik kepada Valerie. Ia malah jadi terobsesi kepada Zaida yang dulu sudah ia campakan dan hina sesuka hati. Bu Hasna pergi meninggalkan Dirga. Beliau masih belum memberikan persetujuan kalau Dirga mau membatalkan pernikahannya dengan Valerie. Masalahnya, lusa sudah acara, undangan sudah disebar, segalanya sudah siap.
Mau ditaruh di mana muka Bu Hasna dan Pak Firhan nanti? Dirga sudah pernah mempermalukan kedua orang tuanya di hadapan kedua orang tua Zaida yang notabene sahabat dekat. Sekarang Dirga malah mau mempermalukan mereka lagi di depan orang tua Valeri. Benar-benar keterlaluan. Sementara itu, Dirga malah masih terus terbayang-bayang dengan Zaida. Entah kenapa sekarang Zaida di matanya menjadi lebih menarik. Lah menyentuh telapak tangannya sendiri yang tadi mencekal pergelangan tangan Zaida. Lah seperti masih merasakan kulit tangan Zaida yang lembut dalam genggamannya. Dirga mulai berfantasi. Lah menciumi telapak tangannya sendiri, seolah ia sedang mencium tangan Zaida. Aku nggak akan lepasin kamu, Zaida. Kamu seharusnya jadi milikku. Kalau kamu nggak bisa jadi milikku dengan cara yang benar, maka kamu harus jadi milikku dengan cara lain. Lihat saja nanti, gumam Dirga pelan. 85. Hari ini, Firza pulang membawa undangan dari Dirga. Meskipun Dirga sudah membujuk orang tuanya untuk membatalkan pernikahan dengan Valeri, nyatanya Dirga tidak berhasil. Kedua orang tua Dirga sudah lelah dengan kelakuan anak mereka yang selalu seenaknya. Akhirnya, Dirga pun pasrah dan harus tetap melaksanakan pernikahan itu. Undangan sudah disebar kemana-mana. Keluarga dari mempelai perempuan, teman-temannya yang sangat banyak juga. Sementara Dirga juga sudah menyebar undangan dari kapan lalu sebelum ia kepikiran untuk mengejar Zaida lagi. Berhubung Dirga malas, ia menitipkan beberapa undangannya ke teman-teman sesama tentara lalu meminta mereka menyebarkannya kalau ketemu dengan teman-teman yang lain. Undangan itu sudah berpindah tangan ke teman-teman Dirga yang lain bahkan kepada Firza. Jadi Dirga sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ketika Firza sampai ke rumah, ia hendak menyerahkan undangan itu kepada Zaida, tetapi ia melihat Zaida sedang melipat mukena miliknya setelah selesai salat. Firza refleks tersenyum melihat itu. Kalau Zaida sudah sholat, itu artinya. Firza langsung menggeleng keras. Aku mikir apa sih? Batinnya. Firza berdeham pelan, dan Zaida langsung menoleh. Mas Firza udah pulang. Firza tersenyum. Assalamualaikum. Zaida mendekati Firza kemudian menjawab salam sang suami. Waalaikumsalam. Maaf ya mas tadi aku nggak sempat bukain pintu. Firza menggeleng. Enggak apa-apa kok. Barusan kamu sholat. Zaida mengangguk. Iya, mas. Kenapa? Oh, berarti sudah selesai datang bulannya ya. Zaida mengangguk lagi. Baru selesai sih. Firza mangut-mangut. Mereka berdua sama-sama diam, dan entah mengapa suasana malah mendadak canggung. Rasanya, baik Firza maupun Zaida memiliki pikiran yang sama tentang. Sudahlah. Firza berdeham lagi untuk memecah keheningan. Saya mandi dulu ya. Zaida mengangguk sembari menunduk. Mendadak wajahnya terasa panas dan Zaida malu sekali. Sepeninggal Firza, Zaida langsung mengembuskan napas panjang. Ia menepuk kedua pipinya sendiri dan menggeleng berkali-kali.
Kira-kira apa mungkin Mas Firza mau? Zaida langsung berhenti bicara. Ia merutuki dirinya sendiri yang malah berpikir kejauhan. Selesai mandi, Firza menghampiri Zaida yang sedang di dapur sambil membawa undangan pernikahan Dirga dan Valeri. Undangan itu titipan dari teman Dirga, bukan Dirga sendiri yang memberikannya kepada Firza. Tadi, Firza sempat heran mengapa bukan Dirga sendiri yang memberikannya, tetapi malah salah satu temannya. Menurut keterangan teman Dirga itu, undangannya memang sudah dititip sejak beberapa hari lalu supaya sekalian disebar. 86. Firza tidak masalah, sebenarnya. Toh ia juga tahu sendiri kalau orang yang mau menikah itu sibuk, hanya saja rasanya agak tidak biasa. Masalahnya Firza ini kan termasuk atasan dan senior Dirga. Ini ada undangan, kata Firza. Zaida melirik kertas berwarna biru yang terlapisi plastik bening itu. Undangan. Dari siapa, Mas? Itu undangan pernikahannya Pratu Dirga. Besok kita ke sana ya. Nanti kita cari kado. Zaida kaget. Bukan soal pernikahannya yang ia kagetkan, tetapi karena ia harus datang ke pernikahan tersebut. Zaida tahu hal ini akan terjadi juga. Bagaimanapun, Firza itu atasannya Dirga, sudah pasti harus datang ke acara spesial anggotanya. Sejujurnya, Zaida malas datang ke pernikahan Dirga. Apalagi, Zaida teringat dengan kelakuan Dirga di tempat pembuangan sampah tempo hari. Zaida masih kesal dan merinding dengan kelakuan di luar nalar pria itu. Kalau bisa, biar Firza saja yang datang sendirian ke pernikahan Dirga. Namun, dipikir-pikir lagi, Zaida juga tidak tahu bagaimana cara membuat alasannya. Firza itu dan kinya Dirga, tidak mungkin tidak datang. Lalu, Zaida adalah istrinya Firza, rasanya tidak pantas kalau ia menolak datang dan membiarkan Firza datang sendirian tanpa alasan yang jelas dari Zaida. Kenapa? Kok diem aja? Tanya Firza. Zaida mengerjap. Hah? Enggak apa-apa kok, Mas. Kamu pasti juga udah tahu kan kalau Pratu Dirga mau menikah. Kita waktu itu ketemu mereka pas wawancara. Terus, katamu orang tua Pratu Dirga dan orang tua kamu juga teman baik, jadi pasti udah tahu duluan. Oh, iya, jawab Zaida sekenanya. Teman baik, kah? Orang tua Zaida tidak membenci orang tua Dirga, tentu saja. Meskipun kejadian dengan Dirga kala itu membawa kekecewaan besar pada kedua orang tua Zaida, tetapi Abah dan Umi tabu masalah utamanya ada pada Dirga sendiri. Lagi pula, beberapa hari setelah Abah masuk rumah sakit waktu itu, orang tua Dirga datang untuk memohon maaf sekaligus menjenguk Abah. Mereka benar-benar minta maaf atas apa yang sudah dilakukan Dirga. Abah dan Umi kecewa, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan permintaan maaf tersebut. Mereka langsung memaafkan orang tua Dirga. Namun, meskipun maaf sudah tercipta, kekecewaan tidak bisa sirna begitu saja. Hubungan pertemanan mereka baik-baik saja, tetapi sudah tidak sama seperti dulu lagi. Lalu, Firza pun ke kamar mereka lagi sementara Zaida masih di dapur sambil menghela napas panjang memandangi undangan tersebut.
Lalu, tiba-tiba Zaida mendapatkan panggilan dari nomor tak dikenal. Ponsel Zaida ia letakkan di atas rak kayu di ruang tengah, jadi Zaida pun ke sana untuk mengambil ponselnya. Siapa ya? Batin Zaida bingung. Ia akhirnya menerima panggilan tersebut. Halo. Sapa Zaida. Hai, Zaida, syukurlah diangkat. Zaida seketika terdiam. Ia mengenali suara itu. Niki? Tanya Zaida. Iya, ini aku.